Lalu untuk memunculkan multi view, kita bisa di sini view, multi view Windows. Klik. Nah, seperti ini. Misal di sini kita tambah kamera drone, lalu di sini kamera jalan, lalu di sini kamera tamu dan lain-lain. Jadi bisa sampai 8 kamera. Kita akan men-switch atau mengganti-ganti scene kita menggunakan numpad pada keyboard kita. Misal satu, ini langsung ya, kita nggak perlu pencet transisi, langsung 1, 2, 3, nah seperti ini. Kita masukkan ujung satu ini ke kamera kita, HDMI seperti ini. Adalah kita menambah source atau sumber kita di sini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada dua sumber penting. Yang pertama adalah sumber video dan yang kedua adalah sumber audio. Selanjutnya kita akan klik di sini source atau sumber. Kita pilih video capture device. Nah, ini depan. Maka di sini saya akan menambahkan di sini audio input capture. Saya namai Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Musolin Putra. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi cara untuk melakukan multicam tanpa menggunakan peripheral video switcher atau konsol video switcher. Di sini kita akan menggunakan langsung komputer. Ada dua cara untuk menggunakan komputer sebagai switcher, yaitu menggunakan Vmic dan menggunakan OBS Studio. Itu adalah dua cara yang paling populer saat ini. Tetapi di video kali ini kita akan mencoba menggunakan OBS Studio sebagai switcher kita. Jadi nanti kita akan membuat seperti ini. Ini OBS Studio kita. Lalu kita akan men-switch atau mengganti-ganti scene kita menggunakan numpad pada keyboard kita. Nah, selain itu kita bisa langsung streaming juga. Di sini kita bisa langsung start streaming. Teman-teman bisa buka OBS Studio atau saya di sini akan menambahkan scene ya, scene collection. Di sini saya namai seperti ini. Nah, ini sama saja ketika teman-teman membuka scene baru atau sama saja ketika teman-teman membuka OBS dari awal. Jadi langkah pertama adalah kita menambah source atau sumber kita di sini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada dua sumber penting. Yang pertama adalah sumber video dan yang kedua adalah sumber audio. Selanjutnya kita akan klik di sini source atau sumber. Kita pilih video capture device. Kita akan menamai di sini, saya akan namai kamera 1 untuk identifikasi depan. Oke, ini belakang. Nah, ini depan. Sebentar, kita tes dulu. Nah, di sini ini audio yang tampil di sini adalah audio dari kamera teman-teman. Jika teman-teman menggunakan audio dari mixer atau mungkin dari sound card gitu, berarti teman-teman harus menambahkan audio capture device di sini. Karena di sini saya menggunakan audio terpisah, menggunakan audio yang saya masukkan melalui jack 3,5 mm di komputer saya, maka di sini saya akan menambahkan di sini audio input capture. Saya namai input seperti ini. Jadi menamai yang bagus itu penting ya untuk mengidentifikasi perangkat kita. Di sini jika teman-teman menggunakan sound card atau menggunakan peripheral audio, maka akan muncul biasanya di USB.
yang identifikasinya adalah USB. Tetapi ketika teman-teman menggunakan ceplosan atau colokan jack 3,5 mm di depan atau di belakang komputer, biasanya namanya adalah mikrofon high definition audio device. Atau nanti namanya bisa sesuai dengan nama perangkat teman-teman ya. Nah, di sini belum muncul, kita transisikan dulu. Nah, ini sudah muncul. Apabila teman-teman dari panggung misalnya atau dari mixer operator sound langsung ke kamera, berarti teman-teman tidak perlu melakukan input audio device ini. Tetapi jika teman-teman menggunakan audio langsung ke komputer, jangan lupa untuk audio kamera kita matikan. Nah, di sini saya akan mematikannya. Selanjutnya kita menamai scene kita. Kamera 1 atau kamera depan gitu aja. Lalu kita tambah scene lagi. Kamera samping. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita tambah di sini, karena di sini saya menggunakan kamera HP untuk view samping. Saya menggunakan Droidcam OBS ini. Untuk teman-teman yang belum tahu cara menambahkan kamera HP ke OBS, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya di sebelah sini. Nah, ini adalah tampilan dari kamera HP saya setting sedikit. Oke. Lalu jika ditransisikan di sini belum ada audionya ya. Saya tambahkan audio input capture, add exiting. Oke. Kita coba. Nah, udah muncul. Selanjutnya kita tambahkan kamera belakang. Langkahnya sama seperti menambahkan kamera depan tadi. Push. Senang kono. Kita cek. Jadi seperti ini. Selanjutnya, jika kita klik di sini belum terjadi apapun, maka kita masuk ke setting. Untuk men-setting shortcut, kita masuk ke setting, lalu hotkey. Pertama adalah transition ini. Kita pilih transisinya mau pakai apa, misal enter, misal 0. Di sini saya menggunakan 0. Lalu kamera belakang, di sini saya kasih angka 1. Kamera depan saya kasih angka 2. Kamera samping saya kasih angka 3. Apply. Oke. Kita cek 1, 2, 3. Nah, untuk mentransisikannya kita bisa menggunakan 0 tadi. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Seperti itu ya. Lalu untuk memunculkan multi view, kita bisa di sini view, multi view Windows. Klik. Nah, seperti ini. Jika teman-teman menggunakan lebih dari satu screen atau satu display, multi view-nya bisa dikasih ke display yang lain ya. Nah, misal seperti ini, bisa langsung kita klik seperti ini. Lalu kita klik 0.
seperti ini ya, atau kita menggunakan shortcut. Misal di sini kita tambah kamera drone, lalu di sini kamera jalan, lalu di sini kamera tamu dan lain-lain. Jadi bisa sampai 8 kamera. Jadi misal teman-teman menggunakan kamera camcorder seperti ini, lalu di belakang sini ada output HDMI. Teman-teman menggunakan kabel yang panjang seperti ini. Saran saya menggunakan kabel jangan lebih dari 25 meter ya untuk HDMI. Bisa sampai 50 meter, tapi nanti koneksinya tidak reliable. Nanti bisa patah-patah, mungkin tiba-tiba hilang atau latensinya parah. Apalagi ketika kita menggunakan kabel bulky seperti ini, kita sangat khawatir tersamper atau kesenggol dan lain-lain. Jadi gimana caranya? Seperti ini, kita masukkan ujung satu ini ke kamera kita HDMI seperti ini, lalu ujung satunya, sebentar, ini masih pakai kabel yang tadi, kita masukkan ke bagian in. Nah sudah. Setelah itu tinggal ini kita masukkan ke komputer kita ini. Teman-teman bisa lihat di sini kamera belakangnya masih off. Kita tinggal klik di sini properties, lalu kita pilih yang lain, misal di sini OBS virtual kamera, lalu USB video. Nah, jadi kita pilih ke tempat lain, lalu kita balikkan gitu ya, atau mereset. Oke, kita lihat multicam kita tadi, multi view-nya ini sudah on. Nih saya gerak-gerakkan. Lalu untuk multi view-nya ini teman-teman sebaiknya menggunakan 2 monitor ya, satu monitor untuk khusus multi view-nya saja. Atau kita bisa perkecil OBS-nya seperti ini jika kita menggunakan satu monitor. Atau kita matikan mode studio modenya ini. Jadi ketika kita tidak menggunakan studio mode, di sini ketika kita menggunakan memencet shortcut yang sudah kita setting tadi, kita langsung menuju atau kita langsung yang terstreaming itu yang kita pencet atau scene kita. Misal satu ini langsung ya, kita nggak perlu pencet transisi, langsung 1, 2, 3, nah seperti ini. Lalu jika aktivitas kita hanya untuk live saja, ketika kita menggunakan camcorder sebenarnya ada keuntungan, karena ketika kita power balance atau pengiritan daya di kamera kita matikan, itu tanpa kita record bisa dia on terus. Atau kamera-kamera Panasonic biasanya yang meskipun mirrorless itu bisa seperti itu ya. Jadi tanpa kita merekord, tanpa kita membuang-buang storage di memori, itu kita bisa tetap melakukan seperti ini. Cara memunculkan output OBS ke screen kedua atau ke proyektor, caranya adalah mudah sekali. Klik kanan pada program ini, lalu full screen projector, lalu kita pilih proyektor kita atau display kita yang lain. Misal seperti ini. Di sini misal saya menggunakan 2 monitor, ini monitor kedua saya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang ini adalah OBS, yang ini adalah output OBS-nya. Seperti itu ya. Jadi mungkin hanya itu teman-teman. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita menghubungkan kamera kita ke OBS. Sebelum memulai koneksi, ada hal penting yang perlu teman-teman perhatikan. Apabila teman-teman menggunakan koneksi via HDMI, maka teman-teman harus memastikan bahwa kamera
teman-teman mensupport HDMI clean out. Kita bisa melihat di settingan, misal ini saya menggunakan kamera Lumix, lalu di sini di bagian TV connection, nah di sini ada HDMI info display. Teman-teman bisa lihat tadi info-info settingan kamera terlihat. Maka jika kita di sini off kan HDMI info display-nya, alias kita mengaktifkan HDMI clean out, maka settingan kamera, nah ini apabila HDMI info display-nya di off kan. Nah ini apabila HDMI info display di on kan, semua settingan kamera kita akan terlihat seperti ini ya. Bagaimana jika kamera teman-teman tidak mendukung HDMI clean out? Maka terpaksa teman-teman harus mengakali dengan cara menghilangkan informasi display sebisa mungkin. Misal seperti ini, lalu bisa di zoom hingga informasinya tidak terlihat. Jadi diagramnya seperti ini. Dari kamera kita memerlukan kita memastikan output kamera kita itu apa, apakah HDMI ataukah SDI ataukah RCA. Lalu apabila kamera kita menggunakan HDMI, apakah HDMI mini ataukah HDMI micro. Lalu ada beberapa cara untuk mentransmisikan beberapa macam output tersebut, tapi kita bahas habis ini. Selanjutnya dari output tersebut kita gunakan kabel masuk ke video capture card. Bisa berbentuk USB atau bisa berbentuk konsol atau bisa berbentuk capture card yang ada di PCIe komputer kita gitu ya. Lalu pemilihan kabel itu sangat bervariasi ya, maksudnya tergantung kebutuhan teman-teman. Misal kebutuhan teman-teman adalah untuk transmisi yang sangat panjang, katakanlah di situ 20 meter, itu mungkin bisa menggunakan HDMI. Jika kamera teman-teman menggunakan HDMI kecil, maka perlu konverter ke HDMI besar agar bisa menggunakan kabel yang panjang. Lalu apabila menggunakan kabel HDMI, saran saya jangan lebih dari 25 meter ya, karena nanti sudah tidak reliable lagi, sudah banyak intervensi, mungkin latensinya yang paling parah itu ya delay. Jika ingin lebih dari 25 meter, paling bagus menggunakan kabel SDI. Tetapi kabel SDI itu mahal, tetapi latensinya sangat rendah, bisa sampai 100 meter, bahkan masih lebih bagus daripada menggunakan kabel HDMI 25 meter. Video capture untuk kabel SDI itu juga lumayan mahal ya dibandingkan untuk video capture yang HDMI. Misalnya kita mau menggunakan kurang dari 100 meter, katakanlah 50 meter, mungkin kita bisa mengkonversi kabel HDMI kita ke kabel RJ45 atau kabel cat minimal berapa ya, cat 5 kalau nggak salah, cat 5, cat 6. Kabel cat 6 itu kalau nggak salah harganya sekitar yang 50 meteran itu 100.000, udah cat 6, jadi nggak terlalu mahal ya dibandingkan dengan kabel SDI. Kesimpulan adalah kelebihan menggunakan OBS Studio seperti ini adalah simple ya, tetapi kita membutuhkan komputer. Lalu kita bisa langsung melakukan streaming. Jadi misal kebutuhan teman-teman hanya seperti ini gitu, 3, 4, 8 kamera, nggak aneh-aneh, kita bisa langsung menggunakan komputer dan OBS Studio. Ya teman-teman, mungkin hanya seperti itu video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas overlay atau running text atau dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Saya Muslim Putra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.